Permisi Bapak. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pagi dong, biar semangatnya semangat pagi. Ini kan pada mengantuk semua. Semangat pagi semua. Semangat pagi semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariana Luciane Subun, biasa dipanggil Mariana atau Lucy. Izinkan saya untuk sedikit berbagi cerita tentang teknologi cara pembuatan pupuk organik. Lucy. Suara saya kedengaran tidak kalau tanpa mic? Iya, karena saya biasa merasa kayak suara saya tuh speaker aktif. Kalau pakai mic itu terlalu meledak-ledak. Permisi, kamera aman? Suaranya itu terekam? Terima kasih. Oke, kita belajar tentang teknologi cara pembuatan pupuk organik. Saya Lucy dari Universitas Musamus. Kebetulan saya dosen di Musamus dan saya juga pegiat pertanian organik. Jadi saya juga punya kebun organik. Makanya saya senang sekali ketika disuruh bawakan materi tentang cara pembuatan pupuk organik. Izin ibu-ibu, bapak-bapak dari Jakarta, izin kita lanjut. Oke, saya mau tanya, Bapak Ibu tahu tidak apa persamaannya Bapak Ibu dengan Presiden Soekarno? Apa ya? Sama-sama manusia. Oh, sama-sama manusia. Iya, saya juga manusia. Oh, iya betul, itu salah satunya. Ada lagi? Ada yang tahu? Presiden Soekarno ini dia apa ya? Ayo sama-sama makan nasi. Dia ini pahlawan bukan? Pahlawan apa? Revolusi. Revolusi, pahlawan kemerdekaan. Bapak Ibu tahu tidak Bapak Ibu itu apa? Iya, Bapak Ibu itu pahlawan kemerdekaan, memerdekakan perut-perut kita dari rasa lapar. Betul apa benar? Tepuk tangan dulu untuk para petani. Tepuk tangan. Mau di bawah saya para petani hormat. Oke, selain itu kita mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Budi dan rombongan dari Jakarta, Pak Fauzan Hamzah dari Partai Nasdem yang telah mempertemukan kita. Terima kasih untuk semuanya dan kita berikan applause lagi yang meriah untuk Bapak Budi dan kawan-kawan dan Pak Fauzan dan kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, Bapak Ibu di sini nih ada yang tanam hidroponik tidak? Ada yang tanam tanpa tanah tidak? Tidak. Berarti semuanya masih pakai tanah kan? Oke. Jadi fungsinya tanah bagi tanaman apa? Kalau Bapak petani mungkin Bapak bisa bantu. Sebenarnya ada bocorannya sih di situ. Tempat tumbuh tanaman. Iya Bapak. Ada sih bocorannya di sini. Ini ada di jawabannya. Iya, sebagai sebagai tempat tumbuh tanaman dan berjalannya tanaman dan penyedia air dan unsur hara bagi tanaman. Orangnya. Ya, Bapak bagaimana? Iya. Jadi ini oke. Jadi kalau kita petani itu tanah ya, kita kalau tanam butuh tanah untuk tanam tanaman kita. Dari tanah itu kita dapatkan air dan unsur hara, betul atau tidak? Unsur hara itu apa? Makanan tanaman kan? Kalau saya bilang tipu, lihat tuh buktinya. Buktinya di hutan pohon-pohon tumbuh tanpa dipupuk. Pohon-pohon subur tanpa dipupuk dan dikasih air. Begitu pula rumput-rumput di pinggir jalan tumbuh tanpa pupuk kan? Tanpa disiram kan? Berarti di tanah itu ada air dan unsur hara. Oh ya, tadi Pak Budi bilang kalau lihat kebun di sebelah nih, hijau-hijau, subur-subur, hasil panen melimpah. Yang ditanya tuh apa? Apa pupuknya? Apa pupuknya? Aduh sayangnya sebagai pecinta tanah dan air kecil. Iya, tanahnya tuh bagaimana? pH-nya tuh bagaimana? Ada yang tahu tidak pH tanah itu apa? Pernah tidak kalau kasih pupuk ukur pH tanah? Tidak. Aduh, nanti saya cerita ya di bagian belakang itu pentingnya pH tanah. Gimana mau diukur pH-nya kan nggak punya. Nah itu minta, mesti punya pH meter. Nanti kita
belajar, ternyata kita kasih pupuk sampai sukses, ternyata tanaman jauh saja. Kenapa? Tanahnya asam. Kasih KCL dengan KCL dengan apa ya? Bukan, urea kan hijau. KCL dengan yang untuk pupuk kalium itu apa? SP36. SP36. Kasih sampai sukses. Kok tidak ada buah? Kok tidak ada buah yang tumbuh? Atau buahnya tetap layu? Kenapa? Ternyata pH-nya tuh rendah. Makanya Bapak Ibu petani, saya harap nanti minta punya alat pH. Pintar, dia bisa ukur tingkat pH tanah. Nanti kita belajar apa pengaruhnya pH tanah terhadap kesuburan tanah. Jadi pH tanah dengan pemupukan itu kayak kakak adik, kayak dari semangga 3 ke semangga 2 lah. Ada koneksi yang tidak bisa dipisahkan begitu. Bisa? Bisa dimengerti sampai sini? Kita lanjut. Itu Bapak tanya ada pikir, bisa tidak sih tanah itu rusak? Bisa. Contohnya? Itu tanda tandus dan gersang. Tanahnya tandus, tanahnya gersang, tumbuhannya gersang. Tadi Bapak Budi bilang kalau pas musim kemarau tanahnya pecah-pecah, pas musim hujan banjir. Terus tadi Bapak bilang, kenapa ya tadi Bapak bilang kenapa kira-kira tanah itu bisa rusak? Kenapa Bapak maaf? Ya tidak ada pori-pori tanah. Kenapa tidak ada pori-pori tanah? Karena selalu kasih pupuk kimia saja. Pernah tidak perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanam? Mungkin bapak ibu-ibu kasih pupuk selama, perhatikan ya, mungkin pernah perhatikan tidak? Tahun pertama kasih pupuk, tahun pertama sampai ketiga, kasih pupuk itu tanamannya subur, buahnya besar-besar. Tahun keempat, 5 buahnya udah kecil-kecil. Pernah perhatikan tidak? Ya, pernah. Kira-kira kenapa? Iya, pakai pupuk kimia saja, lupa kasih pupuk organik. Jadi pupuk ini kok slide-nya. Pupuk kimia dan pupuk organik itu coba Bapak Ibu ingat ya. Pupuk kimia itu dia kasih makan itu cuma tanaman saja. Dia tidak kasih makan tanah. Untuk Bapak Ibu tahu di tanah itu, nanti kita lanjut. Di tanah itu sebenarnya ada dedemit, setan-setan. Ada apa tahu? Ada yang tahu? Iya, bakteri, ada mikroorganisme yang kita tidak bisa lihat dengan kita punya mata. Kita mesti ke laboratorium, kita mesti pakai mikroskop. Tapi yang paling gampang kita lihat kalau kita tahu kita punya tanah subur itu kita lihat apa? Cacing. Jadi petani itu harus bersahabat dengan cacing. Seperti itu. Karena kalau ada cacing itu indikator kalau tanah kita tuh subur. Selain cacing, apa lagi yang kita tahu kalau kita punya tanah subur? Warnanya bagaimana? Hitam. Terus kalau kita pegang tuh dia bagaimana? Keras kan? Gembur. Bapak Ibu petani ini pintar semua. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu petani. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini bisa dimengerti kan? Nah, terima kasih, pintar semua. Kita lanjut. Jadi ya Bapak Ibu, tanah kita biasa pegang, kita biasa campur itu. Dia itu terdiri dari itu kalau kita ibaratkan kue kita bagi menjadi 4. 25 bagian untuk Bapak, 25 bagian untuk Mama. Jadi 25 di dalam tanah itu kenapa tadi tanah padat, tanah gembur itu berarti karena ada udara dan ada air. Jadi di tanah itu ada ini. Ada udara 25%, 20-30%, ini 25%. Jadi ini anggaplah Bapak dan Mama. Ini Bapak lah udara, ini Bapak. Air ini Mama. Terus ada mineral, jadi Bapak dan Mama ini dong pilih kasih, dong lebih sayang sama anak pertama. Jadi mineral 45% dan bahan organik 5%. Jadi di dalam tanah yang tadi saya bilang, di dalam tanah itu kalau misalnya hutan atau rumput-rumput yang di pinggir jalan itu tidak perlu
kita pupuk, tidak perlu kita siram, tapi kenapa dia subur? Karena alasannya di tanah. Tanah itu tersusun dari 25% udara, 25% air, 45% bahan mineral. Bahan mineral ini yang biasa di dalam tanah sebenarnya ada unsur hara. Unsur hara mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya, unsur hara itu apa saja sih? Unsur hara, makanannya tanaman itu loh, pupuk-pupuk yang katanya kemarin langka itu dia pupuk nama, pupuk apa? Ya, ya, N, P, K, C, A, M, G, E, satu saya juga lupa. Jadi saya biasa tuh kalau bilang N, P, K, kalau saya menggampangkannya N, P, K. N, nitrogen untuk menumbuhkan tanaman. P, saya bilang pentil, berarti untuk pembungaan. Untuk bunga dan buah. Kalau K, apa? Kalium kuat untuk membuat tanaman itu kuat. Saya sih cara hafalnya seperti itu. Mohon maaf. Oke, jadi tanah itu seperti rumah kita. Kalau kita punya rumah sehat, kita betah tidak tinggal di dalam? Betah. Sama, tanah itu di dalam tanah. Kalau tanah itu sehat, berarti tumbuhan itu gemuk-gemuk, buahnya besar-besar. Di dalam tanah itu ada dedemit-dedemit itu, mikroorganisme, makanya tanah itu digembur. Kita pegang itu, kita cabut ubi kayu, cabut gampang apa, tidak usah pakai tenaga dalam, karena tanahnya gembur. Dan di dalam tanah yang gembur, tanah yang sehat itu banyak cacing-cacing, jadi sudah. Kita tinggal santai kasih pupuk organik saja dong yang kerja, kita terus kerja. Sampai di sini bisa lanjut? Bisa lanjut ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang, perbedaan pupuk organik dan pupuk kimia. Jadi pupuk organik itu dia kasih makan tanah dan tanaman. Tanaman sehat, tanah sehat. Sedangkan kalau pupuk kimia, dia hanya kasih makan tanah saja. Nanti kita perhatikan yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita perhatikan hasil panen dan kualitas tanahnya menurun. Jadi hasil panen yang tadi tahun 1 sampai 3 itu hasil panennya tuh bagus-bagus, tanaman itu besar-besar. Satu padi satu hektar bisa 8 ton. Semakin ke tahun ketiga, keempat, 5 kita kasih pupuk yang lebih banyak lagi. Maaf, ini pupuknya pupuk kimia. Pupuk kimia yang lebih banyak lagi, tapi produksinya menurun. Cuma 3 ton per hektar. Dan tanah itu sudah keras sekali, kita sudah tidak bisa angkat gampang-gampang. Jadi, untuk memperbaiki tanah yang rusak itu pakai apa? Kompos. Iya, pupuk organik. Jadi pupuk organik itu dia sakti mandraguna. Nanti sudah. Tadi saya cerita saja sebelum kita lanjut. Pupuk organik itu sakti mandraguna. Saya punya teman-teman, ada beberapa komunitas teman-teman organik ya, tanaman organik itu, wow. Di sini ada yang sudah pernah ekspor tanaman ke luar Merauke, hasil ekspor tanaman, ekspor padi ke luar Merauke, sudah jual ke luar Merauke. Sudah ada yang kirim? Nah, belum. Saya punya teman namanya Bude, kita biasa panggil Bude Uswatun, Hasanah dari di Jember, Jawa Timur. Di sini ada orang Jember? Ada? Ya sudah, salam saja buat Jalan Mastrif. Oke. Nah, ibu itu di Jember itu, ibu dia kemarin dia chat di WA group. Ibu baru habis kirim ibu ini dia biasanya tanaman hortikultura, buah-buahan, buah naga, pepaya, mangga dan segala macamnya. Beliau kirim ke, ibu bilang gini, saya baru habis kirim buah-buahan produksi saya ke 10 negara. 10 negara. Mau tidak kayak begitu? Iya, kalau pertanian organik itu menjanjikan. Kalau ke luar negeri itu harganya lebih mahal. Seperti itu. Jadi pupuk organik itu dia bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Oke, sifat fisik tanah itu yang tadi bapak-bapak, ibu-ibu bilang tanah. Kalau tanah subur itu dia bagaimana? Gembur. Kalau kita lihat dengan mata telanjang warnanya hitam, ya seperti itu.
Kalau biologi tanah berarti ada banyak binatang-binatang. Yang paling gampang kita lihat berarti ada cacing ya. Kalau sifat kimianya itu berarti kita kasih pupuk. Ya, kalau kita kasih pupuk apa tadinya HCl dan SP36 itu berarti tanaman yang dihasilkan itu pupuk tanaman yang dihasilkan itu besar-besar bagus karena dapat diserap oleh tanah. Jadi itu yang tadi saya sudah bilang tentang pH tanah tuh hubungannya, nanti kita belajar sebentar. Jadi pH tanah itu tadi apa ya? pH tanah, derajat kemasaman tanah. Nanti jangan lupa nanti minta ya alat pengukur pH tanah supaya masing-masing bisa ukur pH tanahnya sendiri, supaya kalau kasih pupuk itu tepat sasaran. Jangan kasih pupuk kenapa tidak dapat diserap oleh tanah, ternyata tanahnya terlalu masam, pH-nya rendah, seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi nih ilustrasi kebutuhan makanan. Jadi tadi saya udah bilang unsur hara itu seperti makanan. Jadi tadi yang kayak NPK unsur hara makro primer itu NPK itu sebagai nasinya, sumber karbohidrat. Makro sekunder ada CA segala macam, itu sayur, daging, buah dan segala macam. Jadi intinya kalau makanan tanah terpenuhi berarti tanah subur, tanaman pun subur, hasilnya pun melimpah. Bisa ya? Kita lanjut. Oke, ini nih kita ke inti yang hari ini. Tadi tuh saya bawa sedikit ke tanah karena kita harus tahu tentang tanah. Karena kita tanamnya di tanah, bukan di atas pipa paralon untuk tanam sayur-sayur, itu hidroponik. Oke, jadi kelebihan pupuk organik tanpa efek samping. Tadi Bapak dari Dinas Pertanian bilang kita tuh mau sayur tanaman organik karena tanaman organik itu tanpa pupuk kimia dan tanpa pestisida kimia. Jadi aman bagi kesehatan tubuh, aman bagi lingkungan dan lain-lain. Terus mengandung unsur mikro yang lengkap jika dibandingkan dengan produk organik. Jadi pupuk organik itu udah ada susu, buah-buahan, itu semua lengkap. Jadi jangan takut dengan pupuk organik. Yang ketiga, mengandung asam-asam organik. Ya pokoknya nih mengandung barang-barang yang tidak ada di pupuk organik. Pupuk organik. Oke, ini menjaga kestabilan pH tanah nih. Kita belajar tentang pH tanah sebentar ya. Minta maaf. Bapak tolong yang slide yang satu yang tidak bisa connect ini. Yang jangan. Yang foto yang pH yang saya sendiri. Ini pH tanah. Ya, jadi kita belajar tentang pH tanah. Jadi seperti yang saya tadi bilang, pH tanah dan pupuk itu seperti adik kakak. Kalau pH bagus, berarti kita kasih pupuk sampai sukses, tanah bisa serap. Tapi kalau pH-nya rendah, berarti tidak bisa diserap oleh tanah. Jadi ini kita bisa lihat, ini kisaran pH. Sudah, nanti di sini nanti baca sendiri. Kita lanjut saja di sini sudah. Makanya saya bilang tadi, butuh alat pH tanah. Minimal di kelompok tadinya tuh punya satu. Jadi ini, tabel nutrisi terserap optimal pada pH media tanam. Jadi tanah itu, pH itu derajat kemasaman tanah. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kasih pupuk SP36 dengan KCl sampai sukses, tapi pH-nya itu, pH-nya ini, pH itu dia, ini ya, mulai di sini mulai dari 5. Kalau di sini, kalau kita bisa lihat, di pH
pH 6, ini merah nih berarti tidak bisa diserap oleh tanaman. Jadi kalau misalnya biru masih bisa diserap. Jadi kayak tadi saya bilang, pH-nya makanya penting sekali punya alat ukur pH tanah. Jadi begini, misalnya kita punya pH tanah itu cuman 6,4. Cuman 6,4. Tapi jadi yang bisa optimal untuk menyerap unsur hara itu dari sini 6,5 sampai 7,0. Jadi kayak tadi saya bilang, misalnya apa ya, kita lihat di depan pH optimal tanaman. Oke, misalnya padi. Oh ini padi. Padi ini dia optimal di 6,0 sampai 7. Jadi pada pH 6 sampai 7 nih kita kasih pupuk, oke, bisa diserap oleh tanaman. Coba kita lihat. Oke. Jadi padi masih bisa ya. Jadi begini. Padi masih bisa ya 6, padi ya bisa 6,5 sampai, jadi padi itu dia bisa tumbuh di pH 6, bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya begini, di pH dia masih di 6,4, dia masih 6,4, berarti kita kasih pupuk urea memang dia tetap bagus karena bisa diserap. Tapi kalau kita kasih SP36 dengan KCl, kalau dia punya pH cuma di 6,4, itu maka kita kasih pupuk sampai sukses, pupuk tidak bisa diserap oleh tanaman. Jadi penting sekali kita mengukur pH tanah. Nah, dengan pupuk organik itu bisa meningkatkan pH. Biasa di musim hujan nih petani paling ramai sekali untuk bikin apa di tanamannya? Hambur-hambur yang putih-putih itu. Apa itu ya? Musim hujan kalau hambur urea, aduh kasihan, itu namanya mubazir. Hujan sudah gratis, urea gratis. Dari langit suka kasih gratis, kita kasih urea lagi, kasihan, buang-buang. Biasa tuh yang untuk kasih naik pH tanah tuh biasa pakai apa? Kapur, dolomit. Iya. Jadi biasa petani tuh musim hujan begini kasih dolomit ya. Nah, kalau ini juga berarti kita harus ukur pH tanah. Kalau pH-nya kurang, kasih dolomit. Tapi kalau yang mau gratisan pakai apa? Ya, itu biasa mama-mama dong ambil abu dapur. Sebelum bikin kebun, biasa dong hambur-hambur abu. Betul kan? Nah, itu namanya kearifan lokal. Kita mama-mama itu dong tahu. Jadi daripada dong beli kapur dolomit mahal-mahal, lebih baik pakai abu dapur. Begitu. Jadi ya kembali, kalau pH-nya rendah, kita mau kasih di sini nih. Kita mau kasih SP36 dengan KCl sampai sukses juga, tanamannya tetap tidak bisa berproduksi maksimal. Bisa ya? Sampai di sini bisa? Bisa. Oh, ini sebentar. Ini nih nanti kalau mau hitung-hitungannya nanti di sini. Jadi begini, kalau pH-nya misalnya kita punya pH-nya, misalnya padi kita punya pH, kita ukur begini pH-nya 6,0. Padahal kalau dia mau produksi maksimal harus 7,0. Berarti kita harus bagaimana? Tambah kapurnya berapa? Tinggal ini saja. 7 supaya ideal kan 7 kurang 7,0 kurang 6,0 berapa? 7 kurang 6 berapa? 7 kurang 6. Aduh nih kurang konsentrasi. Minum aqua kalau minum aqua. Satu toh, masa 7 kurang 6 minum aqua tolong. Oke. Jadi kalau selisihnya 1, kita punya pH tanahnya 6, sedangkan kita harus 7, maka tinggal kasih kapur 3,66 ton. Seperti itu. Makanya harus punya alat pH tanah supaya pupuk yang diberikan tidak mubazir. Oke, bisa ya? Bisa, kita lanjut lagi. Ya. Oke, keramahan masih slide saya yang pegang.
Ini saya juga kurang minum aqua, sampai tidak konsentrasi ada pegang barang ini, saya mau minta tolong lagi di situ. Oke, tadi kita pH sudah ya? pH sudah. Sekarang mengandung makro serta mikroorganisme yang tadi saya bilang itu. Cacing, makro berarti kita bisa lihat dari mata cacing. Mikro, dedemit-dedemit tanah. Iya, dedemit-dedemit tanah, bakteri, jamur yang baik bagi tanaman. Oke. Ini pupuk organik itu dia tidak membunuh bakteri dan jamur baik. Jadi terus aman digunakan. Jadi kita aman juga pas aplikasi kasih pupuk itu aman buat kita manusia. Terus aman juga digunakan dalam jumlah besar. Saya belum pernah baca penelitian atau apa keracunan pupuk organik. Saya belum pernah baca. Tapi kalau keracunan pupuk organik itu saya sering baca. Sering. Salah satu contoh, siapa yang tinggal di Semangga, Bapak Ibu? Oh banyak ya. Semangga itu kalau di pinggir-pinggir jalan itu saya biasa lihat di dalam drainase kapatik kayak di samping-samping pinggir jalan tuh biasa banyak yang hijau-hijau itu. Itu apa? Eceng gondok. Eceng gondok itu dari mana? Dia memang sudah ada di situ, tapi dia tambah subur. Suburnya dari mana? Iya, suburnya tuh dari itu toh, pupuk-pupuk yang kamu kasih di sawah-sawah itu, kalau nanti dia terbuang ke dalam air. Kasihan ya, pupuknya terbuang kasih subur eceng gondok, kita punya tanaman tidak subur. Betul apa benar? Baru pupuk subsidi mahal lagi, tidak ada lagi, aduh, pele. Jadi pupuk organik ini tadi ada yang bilang petani itu suka mengeluh ya, pupuk organik mahal, pupuk subsidi langka. Siapa yang sering mengalami pupuk subsidi langka? Semua. Ini coba kalau petani organik tidak perlu beli di pupuk. Enggak punya sapi. Oh, nanti saya ajar, tidak perlu sapi. Saya juga di rumah tidak punya sapi. Tapi saya juga bertani organik. Nanti saya kasih tahu caranya. Mencari daun di kota yang nggak ada juga. Oke, baik Bapak. Tidak ada daun. Oke, kita lihat nanti tidak ada daun. Iya. Tadi kita sampai mana? Saya tuh aqua. Tadi sampai di aman digunakan, lebih murah. Pupuk organik itu buatnya gampang. Hanya dengan sekali kedipan mata barangku jadi. Gampang dengan memanfaatkan apa yang ada di kita sekitar rumah. Nanti kita kasih tunjuk, atau kita punya kebun, nanti saya kasih tunjuk. Menjaga ekosistem dan ramah lingkungan. Bahannya bisa dibuat sendiri dan bahannya mudah didapatkan. Jadi Bapak kalau mau buat pupuk organik tidak usah cari daun-daun dari kota ya. Ada daun di Bapak pinggir rumah, dari sawah, rumput-rumput, pakai saja ya Bapak. Bisa Bapak? Ya. Oke, ini jenis pupuk organik. Jadi pupuk organik itu seperti obat buat tanah dan tanaman. Oke, ini macam-macam pupuk organik. Ini kira-kira kalau lihat gambar saja nih, kenal nggak tidak? Yang kuning-kuning ini kenal nggak tidak? Yang kuning? Kenal, biasa dipakai tidak? Pakai bikin? Ya, untuk hewan. Oh, kalau hewan tuh kayaknya warnanya lain deh. Kalau coklat ya, kalau kandang, kalau yang ikan tuh kalau tidak salah biru apa merah ya? Kandang. Oh iya, kalau yang ini untuk pertanian. Nah, Bapak tidak tahu, berarti Bapak belum pernah buat pupuk sendiri ya, pupuk organik. Ketahuan Bapak, tidak apa-apa Bapak. Setelah ini pasti Bapak semua pintar dan bisa buat sendiri. Oke, jadi pupuk organik itu ada macam-macam. Kalau dari bentuknya itu biasanya ada yang padat dan ada yang cair. Nanti kita lihat ini di sini ada pupuk hijau segala macam, pupuk kandang, ekoenzim. Nah itu apa? Nanti kita lihat. Kalau sudah baca atau tidak? Ini ada yang kenal atau tidak? Pupuk organik cair, pupuk hayati, ekoenzim, pupuk hijau, pupuk kandang, lokasi, kompos, humus, rasa. Kenal atau tidak? Pernah dengar atau tidak ada 9 nama ini? Pernah. Kesadarannya. Ya Bapak?
saudaranya. Iya, mereka kan semua saudara sesama pupuk organik. Iya. Kita lanjut ya. Oke. Kita bahas satu-satu. Ini pupuk organik cair. Ini dia punya manfaat, nanti baca sendiri, saya sudah. Pokoknya intinya pertumbuhan tanaman bagus, hasil melimpah, petani bisa senyum-senyum, tidak mengeluh kalau pupuk subsidi langka. Sebenarnya kalau pupuk subsidi langka itu dia punya solusi itu gampang nih. Yang pertama itu cek dulu pH tanahnya, biar tidak asal-asal kita kasih pupuk. Kasihan kalau tanah masam yang tadi pH begini kita kasih pupuk sampai sukses, padahal tidak bisa diserap oleh tanaman, kan kasihan ya. Kasihan kan tidak? Ya, habis itu kita nanti pengolahan tanah dan bikinlah pupuk organik, kasih pupuk organik saja, gampang. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara mudah membuat pupuk organik cair. Aduh, tulisan terlalu kecil lagi. Bisa baca tidak? Iya ya, saya minta maaf ya. Oh, sebentar. Oke, jadi buat pupuk organik itu sebenarnya gampang. Yang ini, di sini siapa yang sudah punya kambing atau sapi? Banyak. Aduh, kalau tidak bisa bikin pupuk organik itu, aduh. Saya di kampus itu saya biasa pakai motor. Pulang-pulang kampus saya pakai motor fiction, saya pulang ke motor saya pakai motor fiction saja. Di sebelah kantong kresek merah, di sebelah kantong kresek merah. Itu apa? Ya, betul, 100 untuk Bapak, 1000 untuk kita semua sudah. Oke. Jadi ini gampang, ini contohnya nih pakai ini. Pakai kotoran sapi nih. Domba atau kambing, bisa juga sapi. Jadi ini gampang sekali, cuman butuh butuh tong saja. Kasih pupuk bahannya tadi kotoran. Kasih ini ada pakai ragi tape atau yang tadi kuning-kuning itu apa ya? Yang tadi Bapak ada bilang peternakan itu apa? M4 ya. M4 ini dia kaya dengan mikroorganisme, kaya dengan dedemit itu. Jadi kita manusia terus kerja, dia saja yang kerja. Jadi tinggal kasih masuk saja tadi kotoran tadi di ini 2/3 bagiannya. Kasih tape atau tadi M4, lalu kasih air, lalu tutup. Sudah aduk-aduk. Langsung setelah 7 hari langsung tinggal pakai. Gampang kan susah? Gampang. Orang kompos kotoran sapi, kambing itu saya bahannya kok cuman tabung-tabung saja. Begini tumbuh jamur. Ada yang tidak tahu atau mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu, ambil tumbuh jamur, bikin oplosan, mabuk deh. Oke. Sampai di sini bisa? Bisa, kita lanjut. Oke, ini yang saya biasa bikin pupuk organik cair limbah dapur. Karena saya punya luasan lahan pertanian itu cuma setengah lusa di samping rumah saja. Jadi saya pakai yang ada. Selain tadi kumpul itu emas-emas hijau yang biasa di pinggir-pinggir jalan itu banyak lalat itu. Tapi saya biasa bawa tuh yang sudah kering ya. Saya tidak mungkin juga ambil yang masih basah-basah, baunya luar biasa, saya tidak mungkin ya. Jadi saya pilih itu yang sudah kering-kering, yang sudah mau jadi tanah, supaya kalau saya bikin pengomposan tidak makan waktu lama. Seperti itu dan tidak racun bagi tanaman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya? Atau lanjut? Lanjut, oke. Jadi ini nanti saya bagi saja, sudah bagi kah, bagaimana? Atau banyak sih? Oke, ini sampah dapur. Jadi sampah dapur. Jadi saya di rumah tuh seperti ini, punya sampah-sampah dapur. Ada kulit-kulit sayur, kulit buah, batang-batang sayur, cangkang telur.
air cucian beras, air cucian ikan, semua itu saya campur jadi satu. Saya bikin jadi pupuk organik, jadi kompos. Jadi ini kita bisa lihat salah satu contohnya. Ini bahannya sampah dapur, batang pisang, kotoran hewan, kencing urin hewan. Tadi saya tanya adik laki-laki ganteng yang ada di depan ini, salah satu mahasiswa saya tanya, kalau kan kami mahasiswa pertanian ya, jadi biasa mereka mahasiswa tuh biasanya bikin penelitian tentang ini, pengaruh pemberian pupuk organik kandang sapi terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Jadi kalau kita di Merauke ini jarang pakai urin atau air seninya binatang. Saya tanya kenapa, padahal pura-pura tanya saja. Katanya kan bagaimana mau tahu orang dia sudah lari-lari. Makanya saya bilang dia, coba kita pakai pampers. Kalau pakai pampers kita bisa remas dia terus tampung. Jangan marah ya, itu cuma bercanda. Oke. Jadi kita lanjut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi pokoknya pakai saja, ada yang di dapur. Oh iya, ini nih bahannya itu biasa pakai tetes tebu. Tadi jadi bahan pupuk organik itu kalau dari saya punya cerita itu pakai apa saja sih bahannya? Saya mau tanya dulu. Bahan untuk buat pupuk organik baik cair maupun padat itu kira-kira pakai apa saja? Gula. Ya. Sedikit. Apa Bapak maaf? Gula. Gula. Terus pakai lembah, terus bahan organik. Terus kira-kira gula tuh untuk apa fungsinya? Pemanis loh. Pemanis, yang bikin saja manis kok pakai gula, nanti dia diabetes. Jadi apa? Iya, Ibu ada bantu jawab makanan karbohidrat. Jadi M4 yang tadi saya bilang, yang tadi Bapak bilang warnanya kayak warnanya apa Bapak? Ayo Bapak memang sudah minum aku aja, Bapak tahu warnanya kuning, jadi kuning untuk pertanian. Nah, M4 itu dia kayak akan mikroorganisme, namanya saja M4, pokoknya efektif mikroorganisme. Jadi M4 barang pangalusta yang tidak tadi berharga di Agrosurya berapa ya, saya lupa juga. Satu botol itu kaya akan mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Ya dedemit-dedemit tadi. Ya kita tidak perlu kerja, nanti dulu yang kerja bisa sibuk, dong yang kerja untuk kasih subur tanah. Jadi gula itu fungsinya untuk kasih makan dedemit tadi. Makanya bahan baku pupuk organik itu butuh bahan organik, butuh gula merah, gula putih, tetes tebu. Tapi saya cari di sini kayaknya tetes tebu tidak ada, yang mesti pesan dari Jawa pakai Shopee tuh, yang dia punya bintang iklan Jackie Chan itu, mesti kayaknya beli dari situ deh. Terus dan yang satu lagi tadi butuh apa saja sih untuk bikin pupuk organik? Gula, M4, dan jangan lupa ragi itu bisa sama fungsinya dengan yang tadi, dengan M4 bisa sama-sama bisa dipakai, atau yang satu menggantikan yang lain. Jadi kalau sudah pakai ragi terus pakai M4 seperti itu. Terus apa tadi? Apa lagi ya? Jangan lupa butuh bahan organik, kotoran sapi, kambing, daun yang tidak perlu kita bawa dari kota ya Bapak, daunnya dari samping rumah saja, hasil panen yang sudah tidak dipakai, daun-daun tua itu saja yang dipakai. Terus dengan apa lagi? Apa saja bahan organik? Bahan organik, jadi ingat saja rumusnya, untuk membuat pupuk organik harus pakai bahan organik. Bahan organik ini dari mana? Apa saja yang bisa busuk itu adalah sumber bahan organik untuk dijadikan pupuk. Apa saja yang bisa busuk? Apa saja yang bisa busuk? Kepala ikan lah. Iya, apa saja yang bisa busuk itu sudah jadi sumber bahan organik untuk bikin pupuk organik. Sampai di sini paham? Jadi untuk bahan organik itu kita tidak usah beli, pakai saja sampah yang bisa membusuk. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Oke, ini ada cara bikin pupuk organik.
Jadi biasanya tuh butuh ember atau tong, butuh pisau, jerigen plastik, kayu panjang, selang plastik, lakban, atau katanya botol plastik. Kira-kira ada yang tahu tidak kenapa sih ini mesti pakai selang-selang, pakai ember begini? Nah, Bapak pintar 100 untuk Bapak, 1000 untuk kita semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih ada lanjutannya. Jadi bikinnya tuh gampang saja sebenarnya tadi. Jadi cuma butuh bahan organik. Ini air. Ini ada botol tadi. Ingat ya, ditutup rapat supaya tidak ada yang masuk, tidak ada lalat-lalat dan sebagainya, tidak ada juga udara yang masuk. Jadi cuma selang saja yang untuk mengalirkan uang ke dalam ini nih, botol aqua atau botol apa saja yang nanti digantung di sini. Pokoknya harus sering aduk-aduk. Ini gampang, pakainya saja setelah bikin gampang, habis itu setelah 7 hari, saya paling senang itu cium pupuk organik punya bau, POC punya bau. Karena kalau dia sudah jadi itu baunya kayak tape, enak sekali. Jadi kalau ini cara pakainya tuh di sini. Bisa nanti kita ini pakai takarannya 1 bagian POC dengan 3 bagian air. Disiram, kalau disiram pada tanaman dengan dosis 250 ml per tanaman 1 minggu sekali. Kenapa pupuk harus ada jangka waktu begitu? Biasa Bapak Ibu kasih pupuk itu bagaimana? Aplikasi pupuknya itu bagaimana? Apakah setiap hari kasih pupuk? Ya? Tidak. Biasanya ada jeda ya. 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Kan dalam agama biasa bilang kan, dalam agama Islam ya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Sama kita kasih makan tanaman, dan tanah itu juga begitu tanaman ya khususnya. Karena kalau kebanyakan makan kita jadi ngantuk, malas pikir, ngantuk, dan kalau misalnya tanaman, sudah pernah lihat tidak tanaman yang keracunan karena dikasih pupuk berlebihan? Pernah perhatikan tidak? Ya. Jadi nantilah kita belajar lagi kain. Pokoknya kalau yang intinya segala yang berlebihan tidak baik. Jadi harus pas-pasan, yang sedang-sedang saja. Bisa ya? Kita lanjut. Oke, jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, ibunya coba ibu-ibu, mana suaranya? Tolong angkat tangannya. Ibu-ibu. Wah, sayang ya, ibunya cuma 3. Padahal kan lagunya bagaimana? Ada yang tahu tidak lagu untuk memuliakan petani? Ada yang tahu kan tidak lagu untuk memuliakan petani? Lagu zaman kita SD. Lupa. Jadi lagunya begini, harus mau nyanyi, tapi saya takut suara tidak baik lagi. Jadi pokoknya terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Bisa dipahami? Iya, jadi tugas Bapak Tani, Ibu Tani itu sangat mulia. Makanya tolong kasih kita juga makanan yang sehat lah. Jangan terlalu banyak pupuk-pupuk kimia, jangan terlalu banyak pupuk pestisida kimia. Seperti itu. Bisa saya lanjut? Oke. Jadi ini juga adalah salah satu. Bapak maaf waktunya 5 menit. Oh ya, dibaca mau. Maaf ya, saya terlalu lama. Oke, nanti dibaca sendiri. Jadi ini ada POC, sabut kelapa, dan krokot. Pokoknya krokot ini kalau kita lihat itu kayak bunga-bunga. Ini tuh bunga-bunga yang dibikin, yang di pot-pot, yang bunga warna-warni, bunga pukul 10, bunga pukul 9. Tapi ini nih yang tumbuh lihat di pematang sawah, di pinggir-pinggir jalan. Ini krokot ini tinggal pakai saja dengan
sabut kelapa dan lain-lain, tinggal bikin. Terus ini lagi ada air cucian beras. Nanti saya kasih materinya. Ini juga bisa pakai kulit pisang, tidak perlu beli, tinggal sampah bekas menggoreng pisang. Ini pupuk hayati sudah. Jadi kalau pupuk hayati yang tadi M4 itu kita tidak usah perlu beli. Kita bisa bikin sendiri pakai mol nasi basi. Jadi pupuk hayati dengan pupuk nasi itu sama-sama pupuk organik cair. Tapi kalau pupuk mol hayati dari nasi basi ini kita bisa pakai dia untuk menggantikan M4. Jadi tidak usah beli M4, kita pakai saja nasi basi, pupuk mol nasi basi. Bisa ya? Bisa, nanti materinya saya bagi. Minta maaf. Oke, ini lagi ada ekoenzim. Ekoenzim ini lagi salah satu bentuk pupuk organik cair. Tapi bedanya kalau ekoenzim itu dia tidak kayak POC yang tadi bau-bau tape, kadang juga dia bau, ya Tuhan, gue bikin pingsan. Tapi kalau ekoenzim ini dia pakai kulit buah. Jadi dia bisa dipakai untuk pupuk. Bisa dipakai untuk pupuk, bisa juga kalau saya di rumah saya bikin untuk pel lantai, saya bikin untuk lap-lap kaca, tidak perlu beli. Nah, ini ada dosisnya ini sebenarnya dia juga bisa dipakai sebagai insektisida dan pestisida. Ini dosisnya nanti Bapak Ibu sendiri, saya kasih materinya, saya punya waktu sudah mau habis. Ada lagi pupuk hijau. Pupuk hijau bisa pakai. Ini apa? Kira-kira daun gamal banyak tidak di samping-samping rumah? Banyak, itu kan sumber pupuk, ngapain cari dari kota? Ini juga kalau misalnya ada yang tanam kacang tanah, kedelai, atau ini pete Cina. Banyak, lantoro, banyak. Pakai saja yang punya daun. Iya. Ini ada hijaunya. Nah, yang ini kan besok mau dapat sapi ya. Enak sekali. Jadi sudah ada pupuk kandang, anak pagarnya dari Lamtoro, kasih makan sapi. Habis itu sapi punya kotoran dengan daun-daun sisa kita bikin pupuk. Dia punya Lamtoro tuh kita bikin botok pakai pete, pakai ikan teri, nasi panas, makan di pinggir sawah, enak apa? Betul apa tidak? Betul. Makanya semua tuh ada di samping kita. Oke, kita lanjut. Ada lagi pupuk kandang. Nah, sebenarnya ini yang inti, tapi pasti nanti bapak-bapak dong kasih alat, pasti dong juga kasih petunjuk teknis untuk cara pembuatan pupuk kandang. Iya kan Bu? Ada kan modulnya? Ada modulnya, jadi gampang. Pokoknya tadi ini salah satu bentuk pupuk organik itu ada pupuk kandang juga. Jadi dari kotoran sapi yang nanti Bapak Ibu dapat, tinggal bikin pupuk kandang. Ada juga bisa bikin pupuk vokasi, bikin kompos. Nah, saya di rumah itu pemulung sampah. Tadi saya cerita, saya bawa keluar tai sapi. Kadang saya dari kampus itu saya singgah di pasar buah, saya pungut-pungut buah-buah busuk yang belum taruh saja di kantong-kantong di pinggir jalan. Saya biasa begitu. Jadi saya pemulung sampah organik ya. Jadi kalau saya punya rumah di bagian belakang itu banyak sekali, ada tong-tong, ada isinya air busuk, ada yang airnya busuk, ada yang airnya wangi. Kadang-kadang saya tuh biasa bikin, ya ampun, ini kalau orang tidak tahu makanya dulu kira saya suangi bikin dari kotor-kotor. Jadi kalau kita pernah nonton film kartun yang nenek-nenek sihir, yang dia punya ramuan-ramuan, itu macam saya sudah. Jadi di rumah tuh ada ini ramuan-ramuan tong-tong berisi pupuk-pupuk organik ini. Jadi kalau orang tidak tahu ini nama pele ini suangi apa, di belakang rumah penuh dengan itu saja. Oke, terakhir, bertani organik sama dengan merawat dan menjaga bumi sebagai rumah kita bersama. Pilihan ada pada Anda dan saya, mau mewariskan air mata, kelaparan, bencana alam, atau mau mewariskan tanah yang sehat, makanan yang banyak untuk kita punya anak cucu. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat sore semua dan Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Bu Lucy.
terpukau dengan materinya dari Bu Maria Luciana. Kayak kuliah lagi, mengingat zamannya kuliah. Jadi bapak-bapak di sini juga bapak-bapak petani barusan habis dikuliahi. Memang apa ya, sesuatu yang menarik. Jadi kedepannya perlu ada kerjasama juga antara dari Kementerian Pertanian dengan pihak kampus ya Pak ya, pihak universitas. Jadi mungkin supaya lebih sukses kegiatan UPO-nya, nanti mungkin kita bisa studi banding ke tempatnya Bu Lucy kah, seperti apa terkait mekanisme sama pembuatan pupuk organiknya. Jadi bukan hanya dari kotoran sapi, tetapi ternyata dari sampah rumah tangga pun bisa menjadi pupuk organik. Selanjutnya